Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kembali. Kita masuk sekarang ke ad-darbus tsalits al-mukammilatut tawabi. Kita katakan bahwasanya di al-qismus tsani ini ya ada 4 pembahasan ya, yaitu mukammilatu al-jumlatain ya, kita bagi menjadi 3 kemarin ya. Menjadi 3, mukammilatul mansubat, majrurat, dan tawabi. Mansubat sudah kita ambil, ada 9 totalnya kemarin, kemudian majrurat hanya ada 2. Sekarang kita masuk ke tawabi. Tawabi ini ada 4, ya sudah kita bahas 1 ya. Ad-darbus tsalits yaitu an-na'at ya. An-na'at sudah kita bahas di al-hal kemarin. Ad-darbus tsalits bagian yang ketiga, al-mukammilatut tawabi. Sesuai dengan namanya tawabi. Tawabi itu jamak dari tabi, artinya mengikuti, pengikut. Jadi dia tidak memiliki hukum i'rab yang pasti karena dia sifatnya mengikuti. Ya, kalau dia mengikuti yang majrur, maka dia majrur juga. Kalau dia mengikuti yang mansub, maka dia mansub juga. Ini namanya tawabi. Ya. Digunakan lafaz jamak tawabi karena memang tawabi itu bukan hanya 1. Ya, di sini ada 4 tawabi. Pengertiannya tawabi itu sendiri adalah alfazun tatba'u ma qablaha fi i'rabihi. Lafaz-lafaz yang mengikuti lafaz sebelumnya dalam masalah i'rab, dari sisi i'rabnya. Ya, itu yang kita katakan tadi, kalau dia marfu ya. Nah, kalau yang diikuti marfu maka dia ikut juga marfu. Nah, itu dimaksud dengan tawabi. Wahia arba'atun. Jumlahnya ada 4. Tawabi itu ada 4. An-na'tu wal ma'tuf wat taukid wal badal. Ya. An-na'at, na'at itu sudah lewat penjelasannya di al-hal ya. Sabaqa syarhun na'ati ma akhihi al-hal. Sudah lewat penjelasan tentang na'at bersama saudaranya yaitu al-hal. Kita katakan kemarin bahwasanya na'at dan hal itu bersaudara dia. Kenapa kita katakan bersaudara? Karena memang memiliki banyak kemiripan di situ. Ya, sudah kita bahas itu kemarin. Sekarang kita langsung ke yang kedua yaitu al-ma'tuf. Al-ma'tuf dari kata atof. Pengertiannya apa? At-tabi'u al-waqi'u ba'da harfin min ahrufil atfi. Tabi' yang datang, yang terletak setelah huruf dari huruf-huruf ataf. Ya. Setelah adanya huruf dari huruf-huruf ataf. Kita ambil langsung lihat ke contoh di sini ya. Qara'tu fin nahwi wal fikhi. Saya membaca dalam ilmu nahwu dan ilmu fikih. Maksudnya saya membaca buku-buku nahwu dan buku-buku fikih. Ya, di sini kita lihat pengertiannya ma'tuf tadi adalah tabi yang terletak setelah huruf ataf. Di sini huruf atafnya adalah waw. Ya. Nah, dan ma'tuf yang dinamakan ma'tuf itu adalah kata benda setelah waw itu. Ya, yaitu kata al-fiqh di sini. Nah, inilah yang dinamakan ma'tuf. Al-fiqh ini namanya al-ma'tuf. Waw ini namanya waw ataf. Ya. Kenapa harokatnya kasrah di sini? Karena pengertiannya apa tadi? Ya, tabi, mengikuti. Berarti kasrah ini diambil dari kasrah sebelumnya. An-nahwi, al-fiqhi. Kenapa al-fiqhi kasrah? Karena an-nahwi juga kasrah. Itu yang dimaksud dengan tabi di sini. Itu ya. Jadi untuk bisa mengetahui yang mana ma'tuf, itu kita harus tahu apa saja huruf ataf. Dan huruf ataf itu tis'atun, jumlahnya ada 9. Yang pertama al-waw, ini paling umum ya, waw ataf. Waw itu banyak macamnya. Yang sudah kita ambil ada waw qasam ya. Nah, ada juga waw ataf. Alfa, fa itu juga banyak jenisnya. Thumma, au, am, hatta, bal, lakin, dan la. Waw itu artinya dan, fa artinya maka, thumma artinya kemudian, au artinya atau, sama dengan am. Au dan am artinya sama. Kemudian hatta, ya, hatta juga artinya sampai atau akan. Bal, bahkan atau meskipun. Lakin, akan tetapi. Beda dengan lakinna ya. Kalau lakinna dia akhwat inna. Kemudian la di sini la apa namanya ya, al-atifah ya, yang termasuk huruf ataf. Jadi karena banyak jenisnya la itu, la yang kita masukkan di sini adalah yang
termasuk huruf ataf. Jadi totalnya ada 9 ini. Apakah hanya ada 9? Banyak yang lain juga ya. Jadi intinya tawabi itu tidak bisa dihukumi mansub, majrur atau mansub, marfu atau majrur ya. Tidak bisa kita hukumi secara baku begitu. Harus mansub. Dimanapun dia ada harus mansub, enggak. Ya, ma'tuf itu mengikuti. Jadi dia ibarat bayangan di dalam cermin. Kalau benda yang antum letakkan di dalam cermin bentuknya kotak, maka bayangan di dalam cermin juga bentuknya kotak. Nah, mungkin berubah. Ya, itu yang dimaksud dengan matabi di sini. Wa darastun nahwa wal fiqha. Ini contoh yang mansub. Darastun nahwa wal fiqha. Matubnya kata al fiqha. Wawunya waw ataf. Kenapa al fiqha fathah? Karena sebelumnya yang dia ikuti adalah fathah juga. Nahwa mansub. Makanya diikut mansub. Ya. Tadi karena ada huruf jar di sini kasroh, maka di sini juga ikut kasroh. Jadi sebab al fiqhi ini kasroh bukan karena huruf jar. Huruf jar itu memberi pengaruh hanya sampai ke an-nahwi saja. Ya, adapun al-fiqhi, kenapa dia kasroh? Karena dia mengikuti yang kasroh, bukan karena huruf jar ya, paham ya? Karena huruf jar itu memberi pengaruh hanya sampai kepada huruf atau kata benda setelahnya, nggak nyampe ke al-fiqhi di sini, terlalu jauh jaraknya. Baik, contoh yang ketiga, fasahulan nahu wal fiqhu. Nahu dan fiqh itu mudah, ya. Nah, di sini nahu sebagai fa'il dari kata sahula. Makanya marfu dengan dhammah. Kemudian al-fiqhu ma'tuf, ya, dia ma'tuf kepada yang marfu, maka dia marfu. Jadi kesimpulannya ma'tuf kepada yang marfu adalah marfu, ma'tuf kepada yang mansub adalah mansub, ma'tuf kepada yang majrur adalah majrur. Ya, gitu. Baik. Ini dia pembahasan al-ma'tuf. Insyaallah kita lanjutkan di kesempatan selanjutnya pembahasan tentang at-taukid. Wallahu taala alam wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.